Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya adalah tentang THT, telinga, hidung, tenggorok. Nah, kalau materi THT nggak gitu banyak, jadi kita cuma perlu tahu kalaupun pemeriksaannya gimana sih otoskopi, gimana sih rinoskopi, gimana sih laringoskopi. Itu sih yang penting. Karena dasar kita adalah pemeriksaan fisik kalau THT. Ini kasusnya akan lebih sering ketemunya di puskes, kalau di rumah sakit tuh jarang banget. Paling yang panik, bikin orang panik itu paling epitaksis dan korpal kalau di rumah sakit. Tapi kalau selain itu tuh nggak pernah ketemu. Kayak faringitis, laringitis, itu jarang banget ketemu di rumah sakit. Ketemunya bakalan di puskes. Nah, kalau ditanya jadi, karena obat-obatan di puskes itu terbatas banget, jadi kita nggak bisa ngandelin teori kalau untuk tata laksana di puskesmas. Bener-bener kita harus memanfaatkan obat yang ada untuk segala penyakit. Bisa jadi antibiotik itu cuma ada cefadroxil. Apapun sakitnya cefadroxil antibiotiknya. Apapun sakitnya amoxicillin antibiotiknya. Karena apa? Kita harus nyesuaiin kesediaan yang ada di puskesmas. Kalau di rumah sakit kan dia lebih banyak ya jenis-jenis antibiotiknya. Oke, nah kita lanjut ya. Ini ada beberapa daftar keluhan penyakit THT. Ini bakalan kita sering ketemunya adalah di puskesmas. Pasien datang dengan vertigo, BPPV paling sering. Ketemunya di mana? Di puskes. Otalgia, ketemunya di mana? Di puskes. Keluar sekret dari telinga, ketemunya di mana? Di puskes. Nah, terus tuli, ketemunya di mana? Di puskes. Gangguan pendengaran, gatel, ketemunya di mana? Di puskes. Berdenging, di puskes. Benda asing, nah ini bisa ketemunya di rumah sakit. Hidung gitu juga, pilek, rinore, epitaksis ini juga sering nih ketemu di puskes di rumah sakit. Anosmia, hiposmia, benda asing. Terus habis itu hidung berbau, biasanya sinusitis ya. Nyeri wajah gitu. Paling sering rinitis dan sinusitis. Terus tenggorok, batuk, sakit tenggorok. Ini biasanya tonsilitis, laringitis, faringitis gitu ya. Nih, sakit menelan, terus perubahan suara, biasanya udah kena laring berarti, benda asing, bau mulut, biasanya karena tonsilitis yang kronis, ini yang akan sering kita temuin. Oke, nah, jadi yang harus kita tahu adalah gimana sih cara periksa telinga, gimana sih cara periksa hidung, gimana sih cara periksa tenggorok, gimana sih otoskopi, gimana rinoskopi, gimana laringoskopi. Tapi pada kenyataannya di lapangan, alat otoskop itu jarang, alat untuk rinoskop, spekulum hidung itu jarang, gitu juga untuk kaca laring itu jarang. Kalau aku bahas sendiri, kayaknya tuh si otoskop ini nggak gitu mahal deh harganya. Karena kalau di puskes tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Atau karena puskes di tempat aku internship ya. Jadi emang alat-alatnya jauh banget dari kata layak menurut aku. Tapi emang kenyataannya di lapangan sebagian besar kayak gitu ya. Jadi aku biasanya bawa sendiri. Kalau enggak, ya nggak apa-apa sih ngandelin kamera HP biasanya. Hey, jadi apa sih yang kita periksa di telinga, itu kita inspeksi. Ya. Jadi kita lihat luarnya dulu, jangan langsung dalamnya. Dari auricula, terus dari meatus acousticus externusnya, terus baru kita cek yang lain. Membran timpani, itu kita pakai otoskopi. Yang kita cek apa? Aurikulanya normal nggak? Hiperemis nggak? Ada nyeri tekan tragus nggak? Ada nyeri tekan nyeri tarik auricula nggak gitu ya. Ini yang kita cari. Terus kelihatan ada sekret atau enggak. Kemudian abis itu ada furunkel enggak, ada edema dari meatus acousticus externus enggak. Itu yang kita cari. Baru kita pakai otoskop untuk melihat gambaran dari membran timpaninya, apa intak atau ruptur, apa dia itu hiperemis atau dia itu bulging, itu kita lihat. Nah, ini ya, kita lihat ya prosedur otoskopi. Sebentar, aku tampilin video dulu. Otoskopi nih ya.
Nah, kamu anamnesis dulu ya. Kita langsung dari inspeksi ya. Inspeksi aurikulanya dulu, ditekan trabusnya ada atau enggak, ditarik aurikulanya nyeri atau enggak, ya. Ada sekret enggak, hiperemis, edem, berarti kan ada perikondritis, kalau kondisi kayak gitu, trabusnya ditekan, tarik aurikulanya nyeri atau enggak, kalau di belakangin ada nyeri enggak. Nah, baru kita otoskopi. Spekulumnya tuh ukurannya ada beberapa. Biasanya cuma ada 2 sih, satunya kecil buat anak, satunya agak besar buat dewasa. Megangnya kayak pensil. Kayak gitu ya. Yang jari apa nih? Jari kelingkingnya itu di pipi. Jadi penunjuk kamu gitu. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya megangnya. Nah, nanti kurang lebih yang bakalan kelihatan tuh gambarnya kayak gini. Ini yang normal. Kemudian timpani yang normal ya. Jadi nanti ada pantulan cahaya di bagian posterior, tuh di bawah, posterior inferior. Ini normal. Kalau dia merah, berarti nggak normal. Hiperemis. Atau dia bulging, nonjol, atau dia ruptur, gitu ya. Itu yang kita lihat dari pemeriksaan otoskopi. Dah, terus prinsipnya adalah kita nggak cuma ngecek bagian yang kita nggak cuma ngecek bagian yang sakit, jadi justru kita cek bagian yang sehat dulu, baru yang sakit. Baru kita bisa ngebandingin, oh ini nggak sesuai nih sama yang sehat. Jadi dua-duanya telinganya kita cek, gitu juga hidung. Dua-duanya hidungnya kita cek, gitu ya. Oke, itu untuk pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan hidung. Prinsipnya sama, kita inspeksi bagian luarnya dulu, baru kita rinoskopi, pakai spekulum hidung. Kita lihat cuping hidungnya, meatus nasinya, konkanya, septumnya, apa deformitas ada enggak, deviasi atau enggak, terus ada massa atau enggak, ada polip atau enggak, ada benda asing atau enggak, berbau atau tidak, ada sekret atau tidak, itu yang kita cek. Baru kita ngecek pakai rinoskopi. Nih, prosedurnya. Oke, video lagi ya. Oke, bentar. Most exam. Jadi mulai dari kamu inspeksi, terus ini cara megangnya ya, yang diperhatiin, cara pegang rinoskopnya. Jadi kamu pegang kayak pegang gunting, terus jari telunjuk kamu tuh yang jadi penunjuk. Ya. Masuknya dalam keadaan tertutup, nanti udah masuk baru kamu buka spekulumnya. Ya, tuh. Jadi si itunya di sebelah dekat dengan bagian cartilago, bukan bagian septumnya. Baru kamu buka. Lalu nanti kamu inspeksi, ada sekret, benda asing, atau polip, atau tumor, atau ada discharge, misalnya mukopurulen, ada pus, itu kamu nilai. Begitu juga kamu lihat si sebelahnya ya, hidung sebelahnya. Jadi dua-duanya dicek, nggak cuma ngecek satu aja. Oke, lanjut ya. Udah bisa laringoskopi. Berikutnya itu laringoskopi, sama aja.
Yang kita cek adalah rongga mulutnya, terus tonsil, terus habis itu kita cek laringnya dengan laringoskop, pakai kaca laring biasa aja ya. Jadi kita cek dari luar, bibirnya, rongga mulut, ada drooling nggak, ada sariawan nggak ya. Terus habis itu ada tumor nggak, ada trismus nggak, tonsil. Yang kita cek besaran tonsilnya, permukaannya, ada kripse nggak gitu ya. Terus disertai pembesaran KGB atau enggak, lidah kita cek juga, otot hipoglossus dan leher. Paling sering ya pembesaran KGB sih yang kita cek. Dah, ini beberapa masalah yang bakal kita temuin kalau di telinga nyeri dan ada sekret. Kalau udah gitu kita mikirnya ke arah otitis atau oma ya. Otitis eksterna atau otitis media. Kalau otitis eksterna langsung kita mikirnya adalah diffusa atau yang furunkel ya, circumscripta. Diffusa atau circumscripta. Otitis eksterna adalah peradangan pada meatus acusticus externus, paling sering infeksi bakteri atau jamur atau virus, gitu ya. Yang paling sering ini circumscripta dan diffusa. Jadi ngebedainnya dari hasil otoskopi kita, ketemu furunkel atau enggak. Kalau otomikosis nanti beda, dia bukan dominan otolgia dan otore, tapi dominan gatal dia, ya. Jadi dari hasil pemeriksaan nanti ketemu pasiennya ngeluh nyeri telinga, habis itu telinganya terasa penuh. Dari hasil pemeriksaan fisik nyeri tekan tragus dan nyeri tarik auricula. Kemudian ketemu otore juga. Terus dari hasil otoskopinya ketemu nanti ada furunkel atau setidaknya cuma edema dari meatus acusticus externus. Tegaklah diagnosis otitis eksterna ya. Ini cara kita bedain, teorinya pasti udah bisa. Kalau ketemu furunkel dia circumscripta, kalau cuma edem berarti dia diffusa. Tata laksananya adalah pemberian antibiotik. Antibiotiknya nanti menyesuaikan nanti yang tersedia di puskesmas apa eardropnya. Paling sering sih gentamisin ya yang ada di puskesmas tuh. Jadi gentamisin 0,1 atau 0,3 eardrop tuh ya, dua tetes 3 kali sehari. Ear toilet, bisa kita irigasi, terus kita insisi drainase, aspirasi pus, terus kasih simptomatisnya analgetik. Sama, kalau maligna biasanya dirujuk, apalagi udah punya pemberat, biasanya diabetes mellitus atau kondisi imunokompromis, jadi kita rujuk. Gitu juga yang kronis, ini dirujuk. Tapi kalau OE, circumscripta sama diffusa, kita nggak bisa rujuk. BPJS-nya nggak ACC, nggak bisa tuh. Karena kalau misalnya nanti di puskes, itu satu lagi, ada yang namanya ICD-10. Ini nggak perlu dihafal, nanti searching aja di Google. Misalnya otitis eksterna, ICD-10-nya berapa. Nah, kalau misalnya ICD-10-nya itu nggak terdaftar di rumah sakit, berarti nggak bisa dirujuk. Harus tata laksana sampai selesai di puskesmas. Ini beberapa edukasi yang tadi aku bilang, kalau di puskes itu senjata kita adalah edukasi. Ini beberapa edukasi yang bisa kita kasih. Suruh hindari pajanan air dulu, nggak boleh dikorek-korek dulu, gitu. Dan harus bersihin telinganya rutin. Tapi nggak boleh bersihin sendiri, maksudnya oleh dokter, gitu ya. Kalau dia dominan gatal, berarti otomikosis. Ini juga sama, nanti dia tapi dominannya gatal, bisa sampai nyeri dan ada sekret. Kemudian nanti ketemunya membran timpaninya itu ada gambaran seperti newspaper-like appearance atau ada titik-titik putih, gitu ya. Atau kayak gumpalan keju, gumpalan putih. Oke, untuk terapinya sama, kita kasih drop juga, tapi golongannya adalah golongan anti jamur. Biasanya paling sering dipakai nistatin. Ini ada biasanya di puskes. Jadi nanti disesuaikan aja. Biasanya kamu kalau datang ke puskes nanti dikasih daftar obat. Kalau nggak dikasih, minta daftar obat dari apotek. Nanti ada tuh daftar obat yang tersedia di apoteknya apa. Oke, terus kalau misalnya dia itu ternyata MAE-nya aman, berarti kita curiganya otitis media. Yang akan sering kita temuin adalah otoma. Kalau OMSK kan ini kita rujuk ya. Jadi kita akan sering ketemunya adalah OMA. Kalau efusnya akan jarang, dia biasanya ngeluhnya adalah rasa penuh di telinga, terus budek, pendengaran itu berkurang, terus dari pemeriksaan fisik, membran timpaninya suram, terus kayak ada bubble-bubble-nya, air bubbles atau air fluid. Nah, kalau yang kondisi kayak ini, biasanya kita ajarin manuver falsafa.
ya. Terus kasih dekongestan. Dekongestan ini biasanya tersedia kok di puskesmas. HCL efedrin ada di puskesmas. Oke, ini untuk otitis media akut bisa dibaca. Intinya otitis media efusi yang terinfeksi dia akan jadi otitis media akut. Biasanya lebih sering terjadi pada anak. Kenapa? Karena pada anak tubanya lebih pendek dan lebih datar. Makanya dia infeksi dari hidung lebih cepat tuh ke telinga, sampai ke telinga. Akhirnya terjadilah oma. Ini beberapa stadiumnya. Kenapa kita harus tahu? Karena setiap stadium ini tata laksanaannya akan berbeda ya. Kalau stadium oklusi, dia penurunan pendengaran, sensasi penuh, nyerinya baru ringan. Kalau yang udah hiperemi, membran timpaninya kemerahan. Waktu di otoskopi, membran timpaninya hiperemis. Kalau yang supurasi, otalgia makin sakit, terus anak rewel, demam tinggi juga, kemudian pas dilihat ada supurasi. Stadium perforasi, itu kalau udah bulging banget, nanti membran timpani akan ruptur, pecah. Yang tadinya nyerinya berat banget, tiba-tiba nggak nyeri lagi. Otalgianya berkurang, demamnya juga berkurang, tapi keluar cairan atau sekret. Itu perforasi. Kalau resolusi, dia harapannya nanti perforasinya menutup sendiri. Kalau nggak menutup, jadi OMSK. Kalau udah jadi OMSK, ini kita saatnya rujuk pasiennya. Nah, ini ya gambarannya. Kalau oklusi cuma baru pucat, kalau hiperemis dia kemerahan, kalau bombans nonjol kayak gini, ada yang kayak ngedorong dari dalam. Kalau perforasi udah ada yang robek gini ya. Kalau resolusi harusnya dia nutup, tapi kalau nggak nutup kita rujuk. Nah, kayak yang efusi, jadi pemberian dekongestan. Biasanya pakai HCL efedrin. Ini ada di puskesmas. Jadi belum perlu antibiotik. Kalau yang hiperemis sama supuratif baru ya kita kasih antibiotik dan analgetik karena nyeri banget. Miringotomi. Miringotomi ini nggak pernah dilakuin di puskes, jadi dirujuk. Terus kalau udah perforasi, kita kasih H2O2. Ini juga ada di puskesmas ya. Kalau resolusi, kita harapannya nanti dia nutup, cukup kita observasi, kita lanjutin antibiotik. Kalau dia nggak nutup, kita rujuk. Oke. Nanti gimana kalau misalnya ternyata obat-obatan itu nggak tersedia? Kalau misalnya kamu yakin itu oma, obat-obatan yang nggak tersedia, kamu resepin luar. Tapi kalau misalnya kamu kurang yakin, kamu bisa rujuk aja. Tapi rujukannya berarti nanti pilihannya yang sesuai, yang bisa dirujuk. Bisa kamu rujuk dengan OMSK atau miringitis bulosa atau beberapa diagnosis banding lain untuk otitis media akut. Biar pelaksananya juga lebih lengkap kan di sana. Tapi kalau kamu udah yakin banget, oh ini otitis media nih dari gejalanya, dari hasil otoskopinya, itu berarti ya bisa kamu resep luar aja nggak apa-apa. Ini beberapa komplikasi yang mungkin ada intratemporal sama ekstratemporal. Ini nice to know aja. Terus edukasi yang penting ya. Jadi kamu bisa edukasi, ini biasanya untuk anak-anak sih, karena kan yang sering oma tuh anak. Jadi ada beberapa yang kita bisa kasih. Pemberian ASI itu bisa mengurangi resiko infeksi loh, jangan suka deket-deket asap rokok ya, gitu. Oke, lanjut. OMSK ini yang kita rujuk ya. Ada dua, ada yang benign dan maligna. Dua-duanya kita rujuk, gitu ya. Yang benign juga, walaupun benign kita rujuk, yang maligna juga kita rujuk. Jadi kalau misalnya dia perforasinya nggak nutup lebih dari 2 bulan, keluar sekret terus-terusan, penurunan pendengaran otomatis karena namanya membran timpaninya itu udah rusak, udah pecah, udah perforasi, berarti OMSK. Nih beberapa gambaran OMSK-nya ya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti tata laksananya adalah di rumah sakit. Spesialis THT-nya yang ngasih tata laksana. Kita cuma bisa ngasih tata laksana berupa antibiotik. Antibiotiknya antibiotik biasa aja. Kamu kasih amoxicillin, cipro, terserah kamu mau kasih apa yang tersedia di puskesmas untuk sementara. Untuk tata laksana lanjutnya nanti biar spesialis THT-nya. Mau dia tuboplasti, atau dia mau membranoplasti, atau dia mau timpanoplasti, terserah dia nanti. Atau dia mau mastoidektomi, gitu ya, miringoplasti, itu nanti terserah beliau melihat kondisi si pasiennya. Kurang lebih edukasinya itu sama aja. Kalau masalah telinga, jangan suka ngorek-ngorek, jangan suka masukin air, jangan kena paparan air, jangan berenang dulu. Kalau punya ispa langsung berobat ya, biar nggak sampai terjadi nyeri telinga. Oke, dah. Itu masalah di telinga. Berikutnya epitaksis nih, yang sering juga.
Kalau epitaksis ada dua, anterior dan posterior. Yang anterior cepat berhenti, ditutup aja hidungnya bisa berhenti, makanya jarang. Biasanya yang datang ke kita adalah yang posterior. Ini etiologinya bisa dibaca, kalau yang posterior paling sering yang sistemik ya, jadi punya kelainan kardiovaskular, hipertensi, atau kelainan pembuluh darah, punya infeksi, misalnya dia DHF, dengue hemorrhagic fever, kelainan endokrin atau kongenital. Tata laksananya kalau epitaksis anterior, kan kalau ada perdarahan dari hidung, kita curiganya awal anterior dulu nih. Kita tutup hidungnya, pasiennya jangan menengadah ya, takut masuk, darahnya justru turun ke laring, jadi dalam posisi tegak biasa, kita tekan curing hidungnya ke arah septum, tekan 3-5 menit. Oke, kalau misalnya nggak berhenti juga dengan itu, maka kita bisa kasih lidocaine atau epinefrin ya. Ditaruh di kapas, kamu sumpelin aja ke dalam hidung gitu ya. Nah, harusnya dia nutup. Kalau nggak nutup juga, baru kita pasang tampon. Tampon itu pakai kapas atau kain kasa, dikasih antibiotik, dipertahanin 2 kali 24 jam. Kalau yang posterior juga pakai tampon, namanya tampon belok. Bikinnya pakai benang. Itu ya. Nih, bisa dilihat ya, kalau tampon anterior itu cukup pakai kasa, terus kamu masukin sampai penuh tuh si konkanya. Tapi kalau yang posterior, kamu kasa, pakai 3 buah kasa, terus kamu ikat pakai benang. Nah, nanti kamu pasang di ujung kateter, pakai kateter ya, di ujung kateter, terus kamu masukin nih si tamponnya dari belakang, jadi dari mulut masukinnya. Kamu tarik sampai ke depan, ke dalam. Oke, nih komplikasinya pemasangan tampon bisa infeksi, tapi jarang. Yang harus diedukasi adalah gimana cara kita menenangkan pasien. Jadi kita harus menenangkan pasien. Penyebab epitaksis mungkin karena darah tingginya, jadi kita harus kontrol tekanan darahnya. Mungkin penyebabnya karena tadi trauma, habis jatuh, nggak apa-apa, ini tidak berbahaya. Mungkin karena batuk terlalu keras, atau buang ingus terlalu keras, atau mungkin habis masuk benda berat, atau karena Bapak itu minum obat-obatan emang yang mengencerkan darah, Pak. Jadi emang beresiko, tapi ini tidak berbahaya gitu. Yang penting edukasinya adalah gimana cara kita menenangkan pasien gitu ya. Karena yang namanya keluar darah itu pasien pasti panik dari manapun, apalagi dari hidung. Oke, masalah berikutnya rhinore. Paling sering adalah rinitis dan sinusitis. Kalau rinitis berarti nanti dia rhinore, hidung tersumbat, bisa panas atau gatal, bersin-bersin, bisa disertai batuk. Ini ada beberapa etiologi, paling sering ini rinitis simplex ya, jadi cuman common cold aja. Kalau ini nggak perlu tata laksana, sebenarnya cukup bed rest, banyak makan juga sembuh, kasih vitamin aja. Kalau rinitis kronis bisa banyak, bisa difteri, atrofi, sifilis, TB, rinitis jamur, hipertrofi, Zika, atau rinitis alergi. Nih, ada rinitis alergi, non alergi gitu ya. Tugas kita adalah ngediagnosis aja sih ya. Kayak common cold, cukup simptomatis. Nggak usah dikasih tata laksana juga nggak apa-apa. Nanti dia bisa sembuh sendiri. Influenza pun gitu, simptomatis aja. Nggak perlu kita kasih antivirus. Kalau exanthematos ini harus. Soalnya varicella etiologinya, berarti kita kasih acyclovir. Kalau variola juga gitu. Kalau morbili kita kasih vitamin A ya pasiennya. Jadi sesuai etiologinya. Kalau bakteri berarti kasih antibiotik. Kalau difteri kita kasih juga. Biasanya kalau difteri dirujuk, soalnya dia resiko aspirasi jalan nafas ya. Makanya kita rujuk. Oke. Kalau rinitis alergi, kita carinya yang khasnya. Gambaran, nah ini ya. Alergik salut, alergik sinar, sama alergik salut, alergik sinar, satu lagi apa? Alergik kris atau nasal kris. Alergik salut adalah kebiasaan gosok-gosok hidung. Kayak aku secara tidak sadar pasti sepanjang kelas ini gosok hidung terus. Kalau alergik sinar itu dia yang mata panda. Jadi kayak teman di bawah matanya ini ya. Terus yang terakhir nasal kris adalah lipatan horizontal kebiasaan gosok hidung, akhirnya dia ada lipatan nasalnya horizontal gitu ya. Kalau udah ketemu ini langsung, oh ini berarti pasien
ingusan terusnya itu karena alergi, Bu. Alasannya gimana dok kalau alergi? Yang namanya alergi, kita bisa ngurangin gejalanya dengan cara pemberian dekongestan. Dan antihistamin. Tapi Ibu, yang namanya alergi itu harus dicari tahu penyebabnya apa biar bisa dihindarin karena nggak bisa selamanya minum obat. Tuh, jadi fungsinya kita adalah untuk diagnosis ya dan edukasi. Kita bisa kasih dekongestan, biasanya ada, efedrin yang ada tuh, oxymetazoline juga sering ada, terus antihistaminnya cetirizine yang paling sering ada di puskes itu. Terus edukasi, suruh hindarin alergennya, itu yang penting. Jadi percuma kita kasih dekongestan sama antihistamin sekardus, sebox juga kalau alergennya nggak dihindarin. Lanjut, rinitis vasomotor. Kalau ini khas. Dia pileknya hidung sebelah, kalau dia miring ke kanan, pindah ke kanan, kalau dia miring kiri, pindah ke kiri. Itu rinitis vasomotor. Ini juga sama, hindarin faktor pencetusnya. Obatnya juga sama, dekongestan dan antihistamin. Tapi biasanya kalau nggak sembuh-sembuh, kita rujuk untuk neurektomi. Nervus medianus. Sama untuk hindari faktor pencetus. Bedanya kalau tadi kan faktor pencetusnya alergen. Kalau ini biasanya dia non-spesifik, kayak asap rokok, asap kendaraan gitu. Lebih non-spesifik dia penyebabnya. Oke. Rinitis Zika, ini biasanya dirujuk ya. Rinitis atrofi, itu biasanya kita rujuk juga. Makanya yang biasa ditangani di puskes itu cuma alergi, common cold, terus rinitis vasomotor. Sebelum kita rujuk, kayak yang udah atrofi, hipertrofi, ini biasanya dirujuk. Jadi kita cukup kasih antibiotik, kan ini udah bau ya biasanya kalau atrofi itu. Nah, itu operatif, nanti kita rujuk. Gitu juga hipertrofi, kita rujuk. Kalau medikamentosa bisa di puskes, cukup penghentian dari penggunaan dekongestannya. Dekongestan topikalnya kita stop. Jadi kita hentikan pemakaian obat dekongestannya. Nah itu ya, kalau dia dalam 3 minggu nggak membaik, baru kita rujuk. Oke, terus dia akan, itu rinitis. Ada yang disertai sinusitis, berarti ada nyeri di wajah. Bisa di pipi, bisa di hidung, bisa di belakang mata, atau di dahi. Itu tergantung anatomis dari letak sinusnya di mana. Jadi ada nyeri-nyeri ini nandain bahwa oh ini sinusitis. Kalau nggak ketemu berarti bukan sinusitis. Oke, kapan kita rujuknya? Jika tidak ada perbaikan setelah pengobatan dengan menggunakan steroid topikal dalam waktu 14 hari ya. Jadi kalau nggak ada perbaikan, kita rujuk. Kalau nggak ada perbaikan, kita rujuk. Gitu ya. Kalau ada polip, kita rujuk. Nanti bisa dibaca algoritmanya, tapi kurang lebih ya itulah, kita tetap evaluasi dulu pasiennya dengan pemberian steroid. Kalau tidak ada perbaikan, baru dirujuk. Oke. Nah, kita lanjut ya. Masalah berikutnya di leher nih ya. Berarti batuk, nyeri tenggorok, nyeri menelan, laringitis, tonsilitis. Ini masalah yang akan kita temuin berikutnya. Kalau faringitis, radang dinding faring. Berarti dia nyeri telan aja, belum ada perubahan suara. Kalau udah ada perubahan suara, berarti dia adalah laringitis. Kalau nyeri telan hanya faringitis. Tata laksananya tergantung. Biasanya kalau aku batasannya adalah 5 hari. Jadi kalau dalam 5 hari masih nyeri juga, kita kemungkinan besar ini ada etionya, bakteri. Paling seringnya. Kan paling sering faringitis itu sebenarnya viral, jadi cukup istirahat, minum air yang banyak, kumur-kumur air anget, gitu ya, cukup simptomatis, kasih analgetik antibiotik gitu. Tapi kalau dalam 5 hari nggak ada perbaikan, biasanya dia itu ada etiologinya si bakteri ini, maka perlu antibiotik. Jadi kalau aku selalu bilang ke pasiennya, Ibu, ini adalah obat-obatan untuk ngurangin gejalanya. Adanya banyak minum, baik istirahat. Jangan jajan dulu, jangan minum es dulu, gitu ya. Nanti kalau dalam 5 hari nggak berkurang keluhannya, berarti dia butuh antibiotik, nanti kesini lagi, gitu. Tapi selama dia dalam 5 hari sembuh, berarti
penyebabnya adalah virus, jadi belum perlu antibiotik. Gitu ya, karena biasanya pasien datang minta antibiotik, saya biasanya sembuh dok pakai amoksisilin, saya minta amoksisilin. Banyak banget pasien datang ke puskes tuh kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter edukasinya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tonsilitis. Kalau tonsilitis paling sering adalah pada anak-anak. Nanti dia nyeri nelen juga, jadi males makan. Ya, beberapa gambaran tonsil. Kelihatan kalau tonsil mah, kalau misalnya faring sama laring kan hiperemis kelihatannya pakai kaca laring. Tapi kalau tonsil buka mulut aja udah kelihatan. Ada tonsil yang membesar, ukurannya T1, T2, T3, T4, ada kissing tonsil, ada kripto, itu udah kelihatan. Nah, ini gambaran dari teorinya pembesaran tonsil. Kalau 0 itu berarti udah dibedah, udah di tonsilektomi. Yang normal adalah 1, terus ada yang 2, T2. T2 itu berarti lebih dari 1/4, T3 itu setengah, T4 itu udah kissing tonsil, udah sampai ke uvula. Nah, oke. Terus indikasi tonsilektomi bisa dibaca kalau pembekakannya sampai menimbulkan obstruksi saluran nafas, ada abses sampai pasiennya kejang demam, terus butuh biopsi. Itu baru kita tonsilektomi. Kalau selain itu, apalagi masih anak-anak, biasanya kita pertahankan dulu, gitu ya. Terus lanjut, laringitis. Kalau laringitis, karena udah kena laring, berarti kena vocal cord, berarti ada perubahan suara. Jadi kalau suaranya serak atau hilang dengan nyeri tenggorok, berarti udah laringitis nih, bukan faringitis aja. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu nggak lakuin pemeriksaan kaca laring untuk ngelihat faring atau laringnya hiperemis, karena bisa dilihat, dibedakan secara klinis ya. Jarang banget kita butuh pemeriksaan penunjang, kecuali dia itu gejalanya berat. Biasanya di puskes cukup kita kamu kasih analgetik, antipiretik, sama antibiotik, nanti dia sembuh. Kalau dia nggak membaik, baru kamu rujuk. Kalau difteri, langsung kamu rujuk ya. Kalau difteri ada ketemu pseudomembran, langsung aja kamu rujuk. Membran pseudomembran kalau diangkat berdarah, langsung aja kamu rujuk. Yang ini KLB berarti. Kejadian luar biasa. Sekarang udah jarang banget ketemu kasus difteri, jadi kalau sekali ketemu berarti KLB ya. Ini ya yang namanya pseudomembran, kalau diangkat dia berdarah putih. Nanti lama-lama makin lebar bisa nutup jalan nafas. Pasiennya bisa tiba-tiba apnu. Makanya harus dirujuk. Double. Jadi karena difteri itu ngasihin serum, kalau Corynebacterium difteri itu ngasihin toksin, jadi kita kasih antitoksin difteri atau anti difteri serum. Sama untuk matiin si Corynebacterium difterinya pakai penisilin diprokain. Ini di rumah sakit tata laksananya. Nanti dosis dari anti difteri serumnya sesuai dengan di mana pseudomembrannya. Kalau cuma di hidung cukup 20.000, kalau di tonsil 40.000, kalau di faring dia 40.000, di laring 40.000, kalau kombinasi dia berarti butuhnya 40 tambah 40 80.000 sampai 100.000 gitu ya. Kalau ada bullnecknya 100.000 gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi si pasien. Pseudomembrannya seluas apa, sebanyak apa. Oke, ini beberapa komplikasi paling sering ya apnu ya, pneumonia, insufisiensi nafas karena obstruksi. Bisa miokarditis dan neuritis karena antidifteri toksin tadi. Oke, itu untuk kasus di tenggorok. Yang terakhir corpus alienum, berarti bisa di telinga, bisa di hidung, bisa di tenggorok. Kalau korpal telinga biasanya sadar nih orang tua, biasanya pada anak-anak ya, anaknya habis masukin sesuatu, kelihatan kok, tapi waktu dicoba dikeluarin tiba-tiba makin masuk ke dalam, akhirnya dia datang ke IGD. Ada penurunan pendengaran, kalau udah lama bisa ada sekret, ada nyeri. Nah, tata laksananya itu tergantung itu benda apa. Jadi intinya adalah kita ekstraksi. Gimana cara ekstraksinya, itu tergantung benda apa. Kalau misalnya bendanya serangga hidup, berarti harus kita matiin dulu. Biasanya pakai anestesi lokal atau lidocaine. Terus atau minyak sampai mati, baru kita pakai forceps. Kita jepit, kita tarik keluar. Itu ya. Kalau misalnya dia bulat, cukup kita pakai hook aja. Kalau misalnya kayak manik-manik gitu, kita pakai hook aja. Kalau misalnya dia kapas, itu bisa kita pakai forceps atau pakai pinset. Jadi tergantung nanti tersedia alatnya apa, disesuaikan sama bentuk dan jenis benda asingnya. Korpal nasi pun gitu, hidungnya tersumbat, biasanya unilateral, terus nanti biasanya anaknya jadi gelisah ya.
Nih, yang hook kan kurang lebih kayak gini. Jadi kita pakai hook aja biasanya kalau bendanya bulat. Kalau hidup kita matiin dulu. Terus yang terakhir saluran nafas. Kalau saluran nafas biasanya ini yang kita rujuk. Soalnya dia berbahaya ya. Ini kalau misalnya masih di sampai sebatas laring, biasanya spesialis THT yang ngerjain. Tapi kalau udah masuk sampai ke bronkus, nanti spesialis paru yang ngerjain tindakannya. Ya, ini ada beberapa gambaran. Kalau di orofaring dan hipofaring biasanya cuma nyeri telat. Kalau udah di laring perubahan suara. Kalau udah di trakea ada audible slap, palparitat asthmatoid wheeze. Jadi udah kayak rasa tercekik pasiennya. Kalau di bronkus dia biasanya asimptomatis, nggak ada gejala, tapi dia ada riwayat kemasukan sesuatu pas di ronsen ketangkep. Nah, itu adalah di bronkus. Yang paling bahaya itu di trakea. Ini yang gawat darurat ya. Oke. Tata laksananya gimana? Harus diambil. Kalau di laring kan bisa kita Heimlich maneuver atau backblow maneuver. Tapi kalau misalnya udah dalam, itu harus bronkoskopi. Kalau di trakea biasanya ngelakuin SPTHT nih. Tapi kalau udah di bronkus biasanya ngelakuin SPP. Jadi nanti tergantung ketemu si korpalnya itu ada di mana. Oke, udah selesai materi THT kita pada malam hari ini. Jadi kalau THT itu lebih sedikit ya materinya daripada OBGYN. OBGYN akan lebih banyak sering ketemu kasusnya. Bahkan lebih banyak juga ketemu di rumah sakit maupun di puskes. Ada temennya satu yang nanya, dok tadi pemberian epinefrin dikasih pakai kapas aja, untuk pemberian dosisnya gimana? Ya, jadi pemberiannya tuh pakai kapas aja. Kapasnya kamu basahin pakai lidocaine sama epinefrin. Epinefrinnya 1:1000 ya. Jadi kan nanti kamu lihat nih sediaan epinefrin. Satu ampulnya itu berapa, bentar ya. Epinefrin, bentar. Yang biasa dipakai itu epinefrinnya sediaannya itu yang 1 mg per mili ya. Jadi yang satu ampul itu biasanya yang dipakai adalah 1 mg per mili. Nah, itu kamu cukup basahin aja gitu. Kamu ambil kalau 1 mili itu terlalu banyak. Jadi kamu cukup ambil 0,2 seperlimanya, 0,2 cc. Ambil sedikit aja, kamu ambil sedikit, kamu tetesin lah di kapas itu sama lidocaine-nya tuh ya. Jadi ada lidocaine, terus ada epinefrin, kemudian kamu masukin ke dalam si hidung yang berdarah tadi 10-15 menit. Nanti dia diharapin akan nutup tuh ya. Oke, dah. Ini untuk materi THT, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita sudahi kelas kita pada malam hari ini? Ada yang mau ditanya dulu? Atau sudah cukup? Kayaknya udah cukup ya. Kalau misalnya udah cukup, kalau gitu aku akhirin kelas kita pada malam hari ini. Nanti diingetin lagi, aku akan kirim paduan pedoman pemberian obat tadi ke grup WA ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah ngikutin kelasnya sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat. Aku akhirin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya.